Halo, kembali lagi ya. Kita ke pembacaan bintang-bintang prediksi keuangan ya. Kalau sekarang ya, pesan-pesan keuangan. Kita ke prediksi periode 25 Juli sampai 1 Agustus. Di sini sih kita mulai ya. Kita mulai ke Aries ya. Keuangan Aries, kamu terdorong untuk ambil risiko, tapi sebaiknya pertimbangkan matang dulu, hindari pengeluaran impulsif. Fokus ke prioritas dan jangan tergoda diskon-diskon dadakan. Wow. Di sini sih mungkin Aries yang sudah gajian kayaknya ya, atau mendapatkan bonus-bonus. Teman-teman di sini kan untuk tanggalnya memang tanggal mendekati gajian. Ada yang sudah gajian juga ya. Hati-hati dengan pengeluaran yang terlalu banyak ya, atau tawaran-tawaran untuk membeli sesuatu yang biasalah sales marketingnya. Ini tetap utamakan kebutuhan ya, bukan keinginan ya Aries ya. Cuman di sini Bunda lihat sih ada beberapa Aries atau sekian persen Aries yang sudah pandai. Wah, aku butuh ini, aku tidak butuh ini, aku butuh ini, aku tidak butuh ini. Seperti itu. Good job Aries ya, tetap harus memperhatikan kebutuhan. Kalau untuk Aries yang masih barbar ya, kayak aku ingin ini, ingin itu, nggak apa-apa, itu hak kalian. Cuman nanti akan menderita di belakang sebelum gajian udah meringis ya. Kalau yang mengorbankan keuangan untuk kebutuhan, semoga kalian dilancarkan rezekinya dan juga disehatkan selalu ya. Kita lanjut ke Taurus. Keuangan Taurus ya. Stabil, tapi kamu ingin meningkatkan pendapatan. Peluang investasi kecil bisa muncul. Gunakan intuisi saat membuat keputusan finansial ya. Kalau untuk Taurus cukup bagus ya, stabil keuangannya ya. Dia sudah pandai memanajemen keuangan sampai di beberapa waktu belakang kemarin ya. Kalau untuk peluang investasi kecil, biasanya yang mudah untuk menghasilkan adalah investasi jangka pendek ya, seperti di penjualan atau perdagangan ya. Terus di sini kalian harus benar-benar bisa tahu rugi untungnya ya, karena investasi sendiri, kalau namanya investasi jangka pendek itu susah nyarinya ya, kayak ke trading itu memang bisa, tapi kalian harus terjun sendiri dan harus benar-benar belajar. Dan kalau investasi jangka panjang, namanya juga jangka panjang ya, uangnya harus benar-benar dia dan tidak boleh diotak-atik ya teman-teman ya. Itu untuk Taurus ya. Gunakan intuisi saat membuat keputusan finansial. Iya benar. Intinya jangan terburu-buru. Jika memang uang kalian itu masih sering berputar, jangan lakukan investasi jangka panjang. Kalau melakukan investasi jangka pendek, sedikit tapi menghasilkan terus-menerus gitu ya. Lanjut kita ke Gemini ya. Pesan keuangan untuk Gemini, pemasukan ada, tapi pengeluaran juga tinggi. Hati-hati dalam membagi anggaran, terutama untuk hiburan dan gaya hidup. Buat daftar belanja dan patuhi. Kita yang buat, ya kita dong yang melanggar. Untuk para Gemini ya, ini termasuk juga Bunda ya. Banyak ada pemasukan juga banyak pengeluaran ya. Memang di sini apalagi yang sudah mempunyai anak ya, pasti banyak lah, bukan hanya Gemini aja ya, banyak bintang-bintang lainnya. Dan memang kemarin sudah Bunda peringatkan di VT Bunda, di mana saat surah kemarin banyak hal yang sedang disedot energi negatifnya, baik dari segi emosional, terus dari segi kesehatan, terus ada juga pengeluaran untuk sekolah. Itu membuat ekonomi di beberapa waktu kemarin itu sedikit oyong ya teman-teman ya, apalagi pengusaha senyumnya kecut. Tapi aman saja karena Bunda juga sudah bantu prediksikan setelah pertengahan surah kemarin sudah mulai muncul, bukan langsung meledak enggak, tapi mulai muncul berita kabar-kabar baik, kabar-kabar bagus, baik dari segi kehidupan dan finansial. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua dijauhkan dari kesengsaraan
eh, kekurangan, dan semoga selalu diberikan kelapangan ya. Sadu, sadu, sadu. Lanjut kita ke Cancer. Kamu cenderung hemat minggu ini, tapi bisa merasa tertekan oleh tagihan lama. Fokus pada pelunasan hutang dan cicilan. Itu bukan Cancer aja ya. Bintang-bintang lainnya ini sudah mempunyai cicilan, utamakan cicilan ya, utamakan cicilan. Aduh tolong. Kalau bahas cicilan tuh rasanya kayak tersentuh semuanya ya. Semua makhluk itu tersentuh gitu. Di sini sih Bunda sarankan untuk tetap memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Selesaikan tunggakan-tunggakan supaya tidak menumpuk ya. Jika memang keuangan kalian sudah diminimalisir seminimalisir mungkin, tapi di bank tidak bisa memberikan pembayaran, utarakan dengan baik gitu ya. Saya yakin finance itu pasti memahami keadaan kalian. Yang penting kalian bisa membayar tunggakannya ya, begitu ya teman-teman ya. Untuk Leo sekarang ada peluang bagus, terutama lewat kerja kreatif atau sosial media. Manfaatkan momen ulang tahunmu untuk membuka peluang baru. Oh iya, ini kan Leo banget ya. Ini Leo banget nih teman-teman nih. Di sini sih memang ada peluang bagus untuk Leo, tapi tidak semua Leo ya. Ada beberapa Leo, sekitar 30%-an Leo ya, yang beruntung, yang bisa mendapatkan peluang dan modal ya. Kita punya peluang, tak ada modal, sama gigi jari ya. Kita punya modal, tak ada peluang, juga sama. Kita hanya akan kebingungan dalam mengalirkan dana ini ya teman-teman ya. Di sini sih manfaatkan momen ulang tahunmu untuk membuka peluang baru. Susah ya teman-teman ya. Tidak semua Leo bisa seperti itu, tapi Bunda yakin Leo yang beruntung akan bisa melakukan itu. Semangat ya Leo ya untuk membuka peluang baru. Jangan lupa perhitungkan, prediksikan segala sesuatunya saat membuka usaha. Lanjut kita ke Virgo ya. Virgo, keuangannya saat ini lebih teliti soal pengeluaran. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri, tapi tetap jaga batasan. Coba review kembali langganan atau pengeluaran bulanan. Di sini sih Virgo cukup mempunyai perhitungan yang baik ya, pembukuan yang baik. Ini Bunda lihat Virgonya yang bagus dari segi keuangan dalam manajemennya itu sekitar 80%. Yang 20% mereka masih berusaha ya. Dan di sini Bunda lihat untuk Virgo sendiri bukan keras, tapi memang harus ya Virgo ya, keren lah. Kalian benar-benar bisa tahu, oh ini nggak usah, dan benar-benar menahan diri. Itu sih sudah Bunda baca sekitar beberapa bulan terakhir ini untuk Virgo ya, di beberapa Virgo ya, dan 80% Virgo sedang menjalankan itu sekarang. Good job Virgo ya. Untuk Virgo yang belum menjalankan itu, masih Bunda lihat masih ada kayak kebimbangan gitu ya, kayak masih belum ada tujuan yang kayak gimana. Semoga kalian yang berada dalam kebingungan dan kebimbangan bisa segera menemukan jalan keluar ya. Lanjut kita ke Libra ya. Keuangan Libra di sini, kamu ingin tampil mewah, tapi sebaiknya tahan dulu, ada kebutuhan mendadak yang bisa muncul. Simpan sedikit dana darurat minggu ini ya. Semesta mengingatkan pada Libra ya, akan ada pengeluaran dadakan di pertengahan minggu. Bunda rasa sih Libra yang terbacakan mendapatkan pengeluaran dadakan ini tidak terlalu banyak ya, nggak semua Libra nggak, tapi Bunda lihat sih ada 40% sampai 60% Libra itu harus mengeluarkan dana dadakan, baik dari segi kesehatan keluarga atau dirinya sendiri, atau dari segi tiba-tiba diajak kondangan atau banyak hal lainnya yang membuat kita itu harus mengeluarkan tuh. Dan Bunda harapkan jika kalian keluar rumah atau melakukan suatu kegiatan, sebaiknya berdoa ya, supaya tetap terlindungi dari hal-hal yang negatif dan selalu lakukan kebajikan ya teman-teman ya. Itulah prediksi bintang-bintang dari segi keuangan. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.